Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Sebelum kami menjelaskan materi yang telah kami buat, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Anissa Ramandhani, saya sebagai saya sendiri, kedua ada Keisha, dan yang ketiga ada Dwi Puji Lestari. Inilah materi yang akan kami sampaikan. Judulnya tentang Foundation of Business Intelligence, Database, and Information Management. Dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. 1. Mengorganisasikan data dalam format file tradisional. 2. Pendekatan basis terhadap pengelolaan data. 3. Menggunakan basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan proses pengambilan keputusan. 4. Mengelola sumber data. Dan kelima, praktik aplikasi SIM. Ini adalah gambar memproses file tradisional. Pendekatan basis terhadap pengelolaan data. Yang pertama ada sistem manajemen basis data, kedua kapasitas sistem manajemen basis data, dan yang ketiga merancang basis data. Basis data atau database adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundasi data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah peranti lunak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi. Ini berikut adalah gambaran basis data terdistribusi. Menggunakan basis data untuk meningkatkan kinerja bisnis dan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, gudang data adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati oleh para pembuat keputusan di seluruh perusahaan. Kedua, inteligensi bisnis. Analisis data multidimensi dan panggilan data adalah perangkat untuk menyediakan akses untuk data yang luas. Dan yang ketiga itu basic data dan web. Mengelola sumber data. 1. Menetapkan kebijakan informasi, yaitu kebijakan informasi menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian. 2. Memastikan kualitas data, yaitu audit kualitas data merupakan survei terstruktur atas akurasi dan tingkat kelengkapan dari data dalam sebuah sistem informasi. Pembersihan data adalah kegiatan yang mendeteksi dan mengoreksi data dalam basis data yang tidak benar. Selanjutnya, praktek aplikasi SIM. 1. Memperbaiki proses pengambilan keputusan, yaitu merancang ulang basis data pelanggan di The Bakers USA. Kedua, mencapai kinerja operasional yang prima, yaitu dia membuat basis data relasional untuk manajemen persediaan. Ketiga, memperbaiki proses pengambilan keputusan, yaitu melakukan pencarian pada basis data online untuk sumber bisnis luar negeri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Puji Lestari. Terima kasih. Selanjutnya, basis data dan manajemen informasi di KFC. PT Fast Food Indonesia dikenal sebagai KFC merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang pelayanan jasa restoran cepat saji menghendaki peningkatan kinerja teknologi informasi dari sistem kasir yang kurang efektif dan efisien dalam hal pemesanan makanan. Konsep basis data pada perangkat lunak yang digunakan pada PT Fast Food Indonesia atau KFC yang pertama itu ada pemesanan. Pemesanan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh konsumen sebelum membeli. Lalu ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data dan basis data SQL atau DBMS. Lalu ada Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver adalah perangkat lunak yang terkemuka untuk desain web yang menyediakan kemampuan visual yang intuitif termasuk pada tingkat kode yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit website.
Lalu ada diagram konteks. Diagram konteks adalah sistem dalam suatu konteks lingkungan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen di KFC. Ada operating support system. Yang pertama itu ada transaction processing system atau TPS. KFC dalam melakukan transaksi telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Lalu ada Enterprise Collaboration System atau ACS. Perusahaan waralaba KFC telah mulai melakukan aliansi bisnis dengan menggunakan intranet, extranet, dan internet untuk membangun jaringan komunikasi. Lalu ada proses control system. Proses kontrol sistem KFC telah mengembangkan in-home system bernama KFC Management. Lalu ada manajemen support system. Manajemen support system yang pertama ada manajemen information system. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan. Lalu ada decision support system atau DSS, merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer. Lalu ada information reporting system. Information reporting system menyediakan informasi produk bagi manajerial dan end user. Lalu yang terakhir ada Executive Information System. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi-informasi seleksi tentang faktor-faktor eksklusif dalam menjalankan tujuan strategis bagi manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Keisha. Materi selanjutnya yaitu kelebihan informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber data yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan perusahaan ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Yang kedua yaitu mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Yang keempat ada menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis perusahaan, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu kekurangan dari informasi manajemen. Yang pertama ada ketergantungan manusia terhadap sistem informasi itu sendiri. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja karena peran manusia tergantikan oleh teknologi serta mesin, karena dengan adanya teknologi tersebut, perusahaan lebih diuntungkan. Yang ketiga, biayanya lebih mahal. Dan yang terakhir, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai sistem informasi. Demikianlah beberapa hal materi yang telah kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.